Pernah gak sih lo mikir, kapan ya gue bisa hidup tenang tanpa takut kehabisan duit? Tiap bulan nunggu gajian, tabungan gak nambah-nambah, pengeluaran bocor terus, ujung-ujungnya stres sendiri. Well, semua orang bisa mencapai kebebasan finansial, yaitu menikmati hidup tanpa takut lagi soal uang. Bebas finansial gak cuma buat orang kaya, tapi bisa dicapai sama orang biasa kayak kita, asal tahu caranya. Nah, di video ini gue bakal ajak lo naik satu persatu 7 anak tangga keuangan menuju kebebasan finansial. Kalau lo lagi nyari peta buat keluar dari lingkaran kerja, gajian, uang habis, kerja lagi, konten ini bisa jadi titik balik terbaik buat lo. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 7 anak tangga keuangan menuju kebebasan finansial. Yang pertama, pahami posisi keuangan lo. Mulai dari nol juga nggak apa-apa. Langkah pertama buat naik tangga keuangan itu simple tapi penting banget. Lo harus paham dulu posisi keuangan lo sendiri. Nggak usah malu kalau mulai dari nol. Bahkan minus juga nggak apa-apa. Yang penting lo jujur sama kondisi lo sekarang. Mulai aja dengan nyatet semua pemasukan yang lo dapet tiap bulan, kayak gaji, bonus, atau uang jajan kalau masih kuliah. Habis itu, catat juga semua pengeluaran lo, dari yang besar kayak bayar kos, sampai yang kecil-kecil kayak beli kopi atau jajan tiap hari. Nah, dari situ bakal ketahuan, lo tuh sebenarnya defisit, yaitu pengeluaran lebih gede dari pemasukan, atau surplus nih, yaitu pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, sehingga masih ada uang buat ditabung. Contohnya nih, uang gaji lo 3 juta rupiah. Tapi setelah dihitung-hitung, pengeluaran lo sebulan itu 3,5 juta. Berarti keuangan lo defisit alias minus 500 ribu rupiah. Entah itu lo berhutang ke temen atau dibayarin sama ortu. Gak apa-apa mulai dari nol atau bahkan minus. Yang penting lo sadar dan mulai perbaiki dari sekarang. Yang kedua, beresin hutang konsumtif, terutama hutang bunga tinggi. Kalau lo udah tahu posisi keuangan lo di mana, langkah selanjutnya adalah track apakah lo punya utang atau enggak. Kalau ada, lo perlu cek hutang yang lo punya, hutang konsumtif atau hutang produktif. Apa bedanya nih hutang konsumtif dan hutang produktif? Well, hutang konsumtif adalah jenis hutang yang diambil untuk membeli barang-barang yang tidak menghasilkan uang. Sedangkan hutang produktif adalah jenis hutang yang diambil untuk membeli aset atau barang yang menghasilkan uang. Nah, di anak tangga kedua ini, beresin hutang konsumtif, terutama yang bunganya tinggi, kayak kartu kredit atau pay later. Bunga dari hutang ini bakalan nyedot duit lo pelan-pelan. Misalnya, punya hutang kartu kredit 3 juta rupiah, bunganya 2% per bulan. Itu artinya tiap bulan harus bayar bunga 60 ribu rupiah, belum termasuk cicilan pokoknya. Kalau lo punya beberapa hutang, urutin hutang dari yang bunganya paling tinggi, lalu fokus buat lunasi satu persatu sambil tetap bayar minimum yang lain. Anggap kayak mau nutup lubang yang paling gede dulu, biar lubangnya nggak makin dalam. Bebas finansial itu nggak akan tercapai kalau lo masih terbebani hutang yang nguras dompet tiap bulan. Yang ketiga, punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Setelah mulai beresin hutang nih, langkah berikutnya adalah punya dana darurat. Ini penting banget karena hidup nggak selalu mulus. Bisa aja kita tiba-tiba kena PHK, kendaraan rusak, atau ada anggota keluarga yang sakit. Dana darurat ini idealnya cukup buat nutup semua pengeluaran lo selama 3-6 bulan ke depan. Misalnya nih, kalau pengeluaran lo sebulan itu 3 juta rupiah, berarti lo butuh dana darurat sekitar 9 juta rupiah sampai 18 juta rupiah. Kalau pengeluaran per bulan lebih banyak, ya perlu punya dana darurat lebih banyak lagi. Cara ngumpulin dana darurat ini bisa dicicil pelan-pelan. Misalnya nabung 500 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah per bulan. Jadi dalam setahun atau 2 tahun udah bisa terkumpul. Terus taruh dana ini di tempat yang gampang diakses, tapi nggak bikin lo tergoda buat pakai sembarangan. Kayak rekening khusus atau e-wallet tanpa kartu. Ini bukan buat dipakai liburan ya, tapi bener-bener buat kondisi darurat aja. Punya dana darurat itu bikin lo nggak panik saat hal buruk terjadi, dan itu salah satu fondasi penting buat nyampe ke puncak kebebasan finansial. Yang keempat, atur budget bulanan, jangan asal habisin gaji. Setelah atur tabungan dana darurat nih, nah anak tangga keuangan yang keempat adalah ngatur budget bulanan biar nggak asal ngabisin gaji terus. Gaji udah masuk,
Baru 2 minggu udah bingung. Loh, kok udah habis aja ya? Nah, ini nih pentingnya ngatur budget bulanan biar duit lo nggak cuma numpang lewat di rekening. Gampangnya, dari total gaji yang lo dapet, lo bagi dulu ke 3 pos pengeluaran, yaitu kebutuhan pokok, tabungan, dan hiburan. Kalau ada hutang, ya tambah 1 pos pengeluaran buat bayar hutang. Cara paling simpelnya kayak gini, pisahin uangnya langsung setelah gajian. Jangan nunggu sampai sisa. Bisa taruh di rekening berbeda atau bahkan amplop kalau mau manual. Pembagiannya bisa pakai metode 50-30-20 atau 70-20-10. Sesuaikan aja sama gaji dan pengeluaran lo. Jangan sampai semua dicampur jadi satu ya, karena itu bikin lo ngerasa uang masih banyak, padahal udah kepake pelan-pelan. Ngatur uang bukan soal pelit, tapi biar bisa hidup tenang dan tetap punya pegangan sampai akhir bulan. Yang kelima, mulai investasi agar uang bekerja untuk kita. Kalau udah punya dana darurat dan budget bulanan udah rapi, sekarang waktunya naik level ke anak tangga berikutnya, yaitu mulai investasi. Tujuannya simple, yaitu biar uang kita nggak cuma diam di tabungan, tapi bisa berkembang dan bantu kita mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Misalnya nih, mulai investasi Rp500.000 per bulan di instrumen yang kasih imbal hasil rata-rata 10% setahun. Nah, dalam 10 tahun bisa jadi lebih dari 100 juta rupiah. Kalau nabung biasa, dapat 60 juta rupiah aja. Itu pun belum dipotong inflasi. Investasi itu bukan buat orang kaya aja. Semua orang bisa mulai dari nominal kecil asal konsisten. Sekarang udah banyak aplikasi buat mulai investasi dari Rp10.000 aja, jadi nggak ada alasan buat menunda. Pahami dulu kita mau investasi buat apa, dan pilih tempat yang sesuai dengan tujuan itu, entah itu reksadana, emas, atau saham. Pelajari dengan baik investasinya, dan jangan tergiur investasi yang kasih imbal hasil terlalu tinggi. Kerja keras itu penting, dan lebih penting lagi punya uang bekerja untuk kita. Yang keenam, bangun sumber penghasilan tambahan. Punya gaji bulanan emang penting, tapi kalau cuma ngandelin satu sumber penghasilan doang, hidup bakal rentan banget. Makanya kita perlu mulai bangun penghasilan tambahan. Itu langkah penting buat naikin keuangan ke level berikutnya. Nggak harus langsung gede, yang penting mulai dulu. Misalnya, lo jago desain, bisa ambil freelance kecil-kecilan, atau jual jasa di platform online. Katakanlah bisa dapat tambahan 1 juta rupiah per bulan. Nah, setahun itu udah 12 juta rupiah. Bisa dipakai buat nabung, investasi, atau bayar hutang. Lama-lama, kalau ditekunin dengan disiplin dan konsisten, penghasilan tambahan ini bisa aja ngalahin gaji utama. Banyak orang yang awalnya cuma iseng jualan online, lama-lama malah jadi sumber income utama. Nah, tangga puncak yaitu kebebasan finansial itu bisa lebih cepat dicapai kalau uang datang dari banyak pintu, bukan cuma satu pintu aja. Jadi jangan nunggu ada waktu atau modal gede dulu. Mulai aja dulu dari skill, hobi, atau apapun yang bisa dilakukan untuk membangun sumber penghasilan tambahan. Yang ketujuh, ciptakan penghasilan pasif dan hidup dari aset. Nah, ini dia anak tangga terakhir yang bikin beneran bebas secara finansial, yaitu punya penghasilan pasif dan hidup dari aset. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kita punya sumber uang yang terus ngalir masuk walau nggak kerja aktif setiap hari. Contohnya nih, dari sewa properti, dividen saham, atau bisnis yang udah jalan sendiri. Misalnya kalau lo punya aset investasi senilai 1 miliar rupiah dan bisa dapat imbal hasil 8% setahun, itu berarti lo bisa dapat 80 juta rupiah per tahun dan kalau dihitung-hitung sekitar 6,6 juta rupiah per bulan tanpa kerja. Tangga puncak ini emang nggak bisa dicapai secara instan, nggak bisa langsung loncat dari anak tangga pertama langsung loncat ke anak tangga ke-7, tentu bakalan jatuh nyungsep. Pelan-pelan aja, langkah demi langkah, step by step. Setelah punya sumber penghasilan tambahan, mulai pelan-pelan beli aset yang bisa memberikan penghasilan pasif. Nah, di titik puncak ini, kita udah nggak lagi kerja buat duit, tapi duit yang kerja buat kita. Bisa pilih mau tetap kerja karena ya suka kerja aja, bukan karena butuh uang. Well, itulah 7 anak tangga keuangan menuju kebebasan finansial.
Lu punya opini soal cara mencapai kebebasan finansial atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Share, like, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.